Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang bersejarah hari ini karena kita memperingati akan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia ini tidak gampang percaya. Karena kita dididik untuk jangan gampang-gampang percaya. Orang tua kita bilang kepada kita, jadi anak itu jangan gampang-gampang percaya pada apa yang diucapkan orang. Suami bisa berkata kepada istri, istri bisa berkata pada suami, jangan gampang-gampang percaya. Hidup manusia memang tidak gampang percaya. Saya membaca kisah mengenai seorang bernama Konstantin Reliu, umurnya 63 tahun. Dia ini berkebangsaan Romania dan dia pernah bekerja itu di Turki 20 tahun. Sebelum dia ke Turki, dia menemukan bahwa istrinya itu berselingkuh. Sehingga terjadi ribut besar dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dalam ribut besar seperti itulah dia memutuskan untuk meninggalkan rumah, pergi ke Turki cari uang. 20 tahun dia pergi ke Turki kerja. Setelah itu dia ketangkap karena izinnya sudah habis, izin tinggal di Turki. Pemerintah kirim pulang dia kembali ke Romania. Dan ketika dia kembali ke Romania, dia dapat masalah. Karena ketika dia kembali, pemerintah tidak percaya bahwa itu adalah dia. Dia berkata, kenapa? Dia bilang, ini saya. Sayalah Konstantin Reliu. Pemerintah berkata, kamu udah mati. Loh, saya hidup nih. Ini saya. Pemerintah berkata, no, kamu udah mati. Dapat dari mana bilang saya mati? Saya kerja di Turki 20 tahun. Pemerintah berkata, sudah lama sekali istrimu melaporkan bahwa kamu sudah mati. Ini adalah fotokopi surat kematian, sertifikat kematian. Tapi saya hidup. Mati. Loh saya ini kan hidup, saya sedang bicara ini. Engkau mati. Lalu diperiksa lebih dari 6 jam. Giginya diperiksa, bentuk wajah diperiksa, dicocokkan dengan foto. 6 jam lebih diukur benar-benar. Lalu kemudian dia dilepaskan setelah lebih dari 6 jam. Baik, engkau boleh pergi sekarang. Iya, tapi tolong dirubah dong. Saya ini hidup, saya nggak mati. Pemerintah tidak akan pernah mengubah sertifikat kematian menjadi sertifikat hidup. Jadi dia dilepas, tapi sekarang tidak punya status apa-apa. Karena pemerintah berkata kami tidak pernah mengubah sertifikat kematian jadi sertifikat hidup. Walaupun orangnya ada. Walaupun sudah diinterview, walaupun sudah diperiksa benar, tetap engkau mati. Dan dia sedih luar biasa. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati dan dia bangkit. Percayakah saudara? 2000 tahun yang lalu, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Saya berharap kita sebagai umatnya percaya dia bangkit. Kita ada di sini karena kita percaya dia bangkit. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan bicara mengenai the response to resurrection. Respon kita kepada kebangkitan. Bagaimana seorang Kristen melihat dan meresponi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungkan dari firman di dalam Matius yang ke-28.
Dari Matius 28 ada begitu banyak ayat yang kita bisa lihat bicara mengenai kebangkitannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita merespon kebangkitannya? Apakah dengan telur Paskah? Apakah dengan anak-anak itu menggambar begitu? Apakah dengan hanya pujian penyembahan? Respon yang pertama adalah mempercayai kebangkitannya. Sebagai umatnya, kita harus tanam di dalam hati kita percaya bahwa dia sungguh-sungguh bangkit 2000 tahun yang lalu. Ini yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Mari lihat ayatnya dalam Matius 28 ayat pertama sampai ayat ke-8. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Satu kisah yang sangat spektakuler. Yesus tokoh guru yang rajin membuat mujizat, rajin mengajar, mati dan bangkit. Disinilah kita melihat bahwa kebangkitannya membuat kehebohan. Bangkitnya Yesus itu bikin heboh. Alam berteriak. Terjadi gempa bumi yang besar pada waktu itu. Bukan hanya gempa bumi. Dikatakan malaikat turun dari langit, menggulingkan batu yang besar itu. Dan bukan hanya itu, serdadu-serdadu jadi kaget, shock. Mereka pucat luar biasa karena melihat malaikat. Dan bukan hanya itu, murid-murid juga terkejut karena perempuan-perempuan itu membawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi Yesus yang mati. Tetapi mereka justru berjumpa dengan malaikat yang berkata, "Kamu cari Yesus yang disalib? Dia tidak ada di sini. Yesus sudah bangkit." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan kubur kosong itu menjadi saksi bisu. Mari lihatlah, kuburnya kosong. Heboh Bapak Ibu. Kematian Yesus dan kebangkitannya heboh. Belum pernah ada manusia mati jam 12 siang sampai jam 3 siang. Itu gelap gulita, black out. Gelap. Sampai semua berani berkata, sungguh dia anak Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kebangkitannya membuat lembaga agama tertinggi berdusta. Kalau saudara baca, saya bacakan di dalam ayat 11 sampai 15. Saudara dengar saja. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada siapa? Imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu.
dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Bapak Ibu, kebangkitannya bikin heboh sampai kepada lembaga agama tertinggi. Mereka sampai rapat mendadak dan khusus, emergency meeting. Lalu memutuskan bahwa mereka harus kasih tahu kepada serdadu-serdadu ini, bilang bahwa Yesus dicuri. Lalu serdadu-serdadu dikasih uang yang banyak. Alkitab berkata dikasih uang yang besar jumlahnya. Ternyata itu uang tutup mulut. Bapak Ibu, uang tutup mulut sudah ada dari dulu ternyata. Supaya tutup mulut dan berkata bahwa mayatnya dicuri murid-murid waktu malam waktu mereka tidur. Kalau nanti mereka dapat masalah dari wali negeri, kami pasang badan buat kamu. Hebat nggak? Lembaga agama tertinggi merumuskan suatu pendustaan, kebohongan bahwa Yesus tidak bangkit. Sebenarnya kalau bilang Yesus itu dicuri mayatnya, gampang oleh murid-murid. Murid-murid tidak pernah berlatih militer, gampang tangkapnya. Mereka itu ada di sekitar sana. Tangkap satu, dapat semua yang 10. Lalu tanya mana mayatnya? Pasti mereka bicara. Karena zaman dahulu mau disimpan di mana mayatnya? Betul nggak Bapak Ibu? Pasti gampang ketahuan. Tapi kenapa murid-murid tidak ditangkap? Karena memang benar dia bangkit. Imam-imam tahu memang bangkit. Tapi hanya memberikan perkataan-perkataan dan menaruh perkataan itu dalam mulut daripada serdadu-serdadu. Di sini kita melihat betapa mumet mereka, pusing mereka, ingin menutup berita kebangkitannya itu dengan dusta. Tidak bisa. Saudara jangan bilang, Pak, yang bicara kebangkitan Yesus kan cuma Alkitab. No, yang bicara bahwa Yesus bangkit bukan hanya Alkitab, tapi kitab-kitab sejarah negara juga bicara. Kitab-kitab kuno yang bukan Kristen juga menuliskan bahwa Yesus bangkit. Kalau penulis sejarah menghilangkan mengenai tulisan Yesus bangkit, maka semua yang ditulis tidak dipercaya dan tidak punya otoritas. Mereka tidak mampu untuk tidak tulis. Itu harus ada. Jadi kebangkitan Yesus itu sangat luar biasa. Bikin pusing semua orang, ingin ditutupi tidak mampu. Bahkan mereka sering membuat argumentasi-argumentasi yang konyol. Loh, Yesus itu kubur kosong karena murid-murid salah masuk kubur. Makanya kosong. Jangan salah mikir. Kubur Yesus itu kubur privat. Milik orang kaya di sebuah bukit. Satu-satunya kuburan. Nggak ada tetangganya. Kuburan Yesus ini bukan kuburan kayak di Sentong, Kembang Kuning. Banyak semua. Lalu kemudian orang yang sudah lama gak pernah datang, lalu doa kepada grandmanya. Grandma ini saya, doa-doa. Setelah, salah alamat. Ini bukan ini. Namanya juga keliru. Lalu pindah, ini yang sebelah yang benar. Ini gak ada orang bisa salah alamat dengan kubur Yesus karena kuburannya cuma satu. Privat. Milik orang kaya, Yusuf Arimatea. Lalu mereka bilang lagi, ciptakan lagi argumentasi konyol lagi. Yang disalibkan itu bukan Yesus, mirip Yesus. Emangnya Yesus itu twins, punya saudara kembar? Emangnya pemerintah itu salah menjatuhkan hukuman? Tidak Bapak Ibu. Mereka tidak mau untuk berkata itu Yesus karena 3 hari lagi bangkit Bapak Ibu. Amin. Ini luar biasa. Oh Yesus waktu itu gak mati. Cuma semaput. Dia gak mati. Makanya dibilang dia hidup. Karena memang gak mati. Kalau Yesus tidak mati dan hanya semaput. Yesus keluar dari kuburan. Itu keluar kayak orang. Saudara tahu orang habis dipukulin? Saudara tahu orang habis gak makan 3 hari? Gak minum 3 hari? Itu keluarnya begini kali.
Yesus tidak keluar seperti itu. Dia keluar bersih, kuat, segar, sehat. Itu yang ada. Dari semua argumentasi itu dipatahkan. Kalau memang Yesus tidak bangkit, kenapa serdadu-serdadu dikasih uang? Kok enak sekali? Justru nyuap itu berarti memang bangkit. Betul nggak Bapak Ibu? Ini yang kita harus pikirkan. Kalau tidak benar, kenapa dikasih uang? Kenapa ditaruh kata-kata dalam mulutnya? Bilang ya, murid-muridnya yang curi. Tapi saya ingin saudara mengerti, tidak ada manusia satupun dari abad pertama sampai abad 21 bisa menutup-nutupi, bisa menghancurkan doktrin kebangkitan Yesus. Nggak ada satu. Tidak ada satu manusia pun, baik kawan maupun lawan daripada Yesus dan kekristenan, bisa membuktikan Yesus tidak bangkit. Tidak ada satu. Kenapa? Karena Yesus setelah bangkit, dia masih ada di bumi 40 hari. Dalam 40 hari, Yesus itu menampakkan diri 10 kali kepada orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda. Makanya kita itu percayakan, kalau orang itu meninggal, nggak langsung berangkat ya. Dia masih ada di Surabaya kok 40 hari. Mungkin baca dari sini. Yesus dalam 40 hari meyakinkan orang-orang bahwa dia bangkit 10 kali. Sampai Thomas yang gak percaya, Yesus bilang, ini loh lihat tanganku yang berlubang, tusukan. Gak berani dia. Dan Yesus dalam penampakan yang terakhir kali, yaitu sebelum dia naik ke sorga, dia menampakkan diri kepada 500 orang. 500 pasang mata itu lihat Yesus naik. Dan saya mau tanya, saksi kuat di pengadilan berapa orang? 2. Yesus kasih saudara 500, kurang. Kurangkah kita untuk percaya bahwa dia bangkit? Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya jadi anak Tuhan kita itu mengucap syukur bahwa dia bangkit. Bahkan Kristus bicara juga mengenai kematian dan kebangkitannya. Dikatakan di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-58, saya bacakan saja. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Yesus bukan bicara bait Allah itu yang kita kalau ke Israel lihat puing-puingnya. Yesus sedang bicara mengenai dirinya. Aku akan mati, 3 hari aku akan bangkit. Dan saya beritahu saudara, tidak ada tokoh agama dimanapun di seluruh dunia ini berani bicara kematiannya dan berani bicara bangkit. Hanya Yesus yang pernah bicara, dan hanya Yesus bicara bahwa dia akan mati. Dan Yesus bicara 3 hari dia akan bangkit. Dan Yesus benar-benar 3 hari dia bangkit. Dia tidak bangkit hari keempat, dia tidak bangkit hari kelima. Lalu berkata, sorry ya agak telat ya hari kelima ya nih. Rada repot ternyata bangkit itu. Sorry banget. Dia janji 3 hari, dia bangkit 3 hari. Saudara mau tidak percaya? Berbahagialah kita yang percaya itu. Satu-satunya. Di mana di dunia ini ada orang mati dan bangkit seperti yang dia katakan. Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Saya bacakan aja. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus bicara dia mati. Kalau Yesus yang bicara itu ya dan amin. Yesus bicara dia hidup. Yesus bicara bahwa dia pegang kunci kerajaan maut. Kalau saudara nanti kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Satu-satunya tokoh agama di dunia yang berani berkata,
segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku, hanya Yesus. Kok sedikit yang bilang amin? Amin Bapak Ibu. Satu-satunya, dengar saya, satu-satunya tokoh agama yang berani berkata, kepadaku telah diberikan kunci kerajaan sorga dan maut. Kunci sorga dan bumi. Di dalam Wahyu, kunci kerajaan maut. Semua di tangan dia. Berbahagialah kita menyembah Allah yang seperti ini. Yang hidup, yang bangkit. Amin Bapak Ibu. Kita harus mengucap syukur. Saya membaca Bapak Ibu, bahwa ada 4 orang kaya di dunia. Triliuner, kaya. 4 orang kaya yang tidak mau mati dan menghabiskan uang-uang mereka untuk membuat penyelidikan supaya manusia itu kalau bisa itu nggak mati dan umurnya panjang. Nomor 1 namanya Peter Thiel, yang mana dia investasi dalam sebuah yayasan namanya Sense Foundation yang melakukan rejuvenation biotechnologies. Jadi membuat manusia itu tetap segar dan tetap muda, tetap awet muda dan terus bisa hidup lama. Saudara, tidak jalan programnya. Orang kedua bernama William Andreck. William Andreck adalah founder daripada Silicon Valley Nanotechnology. Silicon Valley sangat terkenal. Foundernya William Andreck menciptakan yang namanya helikon molekuler, yaitu penyelidikan supaya manusia bisa hidup jutaan tahun, miliaran tahun, ratusan miliar tahun. Dan saudara, helikon molekuler itu bangkrut. Orang yang ketiga, Dmitry Itskov, orang Rusia, yang mendirikan satu penyelidikan yang bernama 2045 inisiatif. Maksudnya apa? Bahwa manusia nanti pada tahun 2045 tidak akan mati lagi dengan teknologi yang dia bangun, Bapak Ibu. Ya kita tunggu aja. Masih ada waktu nunggu kok. Lihat dia berhasil atau tidak. Orang yang berikutnya, yang keempat, Larry Ellison. Larry Ellison itu sumbang 40 miliar US dollar. Miliar US dollar. Untuk yayasan bernama Ellison Medical Foundation. Untuk menyelidiki mengenai perkembangan kehidupan manusia. Kalau bisa manusia itu jangan mati. Dan manusia bisa pakai tubuh yang lain. Supaya tidak perlu mati. Karena Ellison berkata, I hate death. Saya benci kematian. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya orang ini juga tidak akan berhasil. Siapa bisa lawan kodrat Allah? Tidak ada. Di dunia ini yang menguasai dunia itu bukan teknologi, Allah. Menara Babel dibangun, lalu dikatakan, ini pasti kebangun. Tapi ayo kita lakukan sesuatu. Sedang dibangun, berubah total, tidak jadi bangun, batal bangun. Segala sesuatu, orang bisnis tahu, yang namanya faktor X itu masih ada. Apa itu? Gak mau diakui dia. Faktor X itu faktor Allah di dunia ini. Itu sebabnya kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa puji Tuhan dia bangkit. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita mau hidup selama-lamanya, miliaran tahun, triliunan tahun, itu bukan dengan teknologi, tapi kita dapatkan itu dari anugerah Allah. Kita akan hidup selama-lamanya dengan dia di dalam kerajaan sorga. Yes. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus pahami. Nah yang kedua kita mau lihat bersama-sama. Respon yang kedua terhadap kebangkitan Yesus adalah menyembah dia. Menyembah dia yang bangkit. Kalau kita percaya dia bangkit, kita harus semakin menjadi umat yang hidup menyembah kepada dia. Mari lihat ayat 9 dan 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, yaitu wanita-wanita yang datang ke kuburannya untuk
merempah-rempah Yesus. Dan Yesus berjumpa mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Apa respon murid-murid yang pertama waktu ketemu Yesus? Nyembah. Dan ini harus menjadi respon kita ketika kita ada di dalam hari yang sangat spesial ini. Hari kebangkitannya adalah membangun diri kita menjadi penyembah-penyembah. Kebangkitannya harus membuat kita lebih percaya lagi. Orang luar mau bilang apa? Ingat baik-baik. Ada orang-orang di Amerika yang menulis buku untuk menghancurkan teori kebangkitan atau doktrin kebangkitan Yesus Kristus. Waktu mereka nulis di tengah jalan, buku baru separuh, mereka bertobat dan terima Yesus. Tidak ada satu manusia bisa tutup kebangkitannya. Dunia tidak akan pernah mampu. Respon yang Tuhan mau bukan berdusta mengenai kebangkitannya, bukan menutup-nutupi mengenai kebangkitannya, tetapi respon yang Tuhan mau adalah menyembah Dia kalau kita tahu Dia bangkit. Amin Bapak Ibu. Kebangkitannya harus membuat kita lebih mencintainya. Kita menyembah Allah yang hidup, yang punya mata dan bisa melihat, yang punya telinga dan bisa mendengar, yang punya mulut dan bisa bicara, yang punya tangan dan bisa menolong saudara dan saya. Kita bukan menyembah kayu, batu, gunung besar, matahari, pohon besar. Kita itu menyembah Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Kita mengucap syukur. Kita diperkenan untuk boleh kenal Dia. Kebangkitannya harus membuat kita lebih bertumbuh dalam kerohanian. Mari belajar bertumbuh terus dalam rohani. Ini yang Tuhan mau. Kalau saudara salah target dalam hidup, engkau gak pernah jumpa Tuhan. Kalau target saudara bilang begini, nanti kalau minggu aku ke gereja. Targetnya apa? Ke gereja. Maka target saudara ke gereja, maka engkau akan sampai ke gereja. Target saya adalah pergi ke landmark, ya engkau akan sampai landmark. Target saya adalah nyanyi dan nyembah. Itu akan menjadi target saudara dan saudara akan lakukan. Target saudara, saya akan beribadah hari Minggu. Oke, engkau akan menjadi orang yang menyelesaikan target saudara beribadah. Tapi Tuhan beri saya pesan untuk disampaikan buat saudara. Target saudara itu harus dirubah semua. Dengan mengatakan, target saya adalah ketemu Tuhan di gereja. Bukan ketemu gereja. Lalu memperhatikan lampunya bagus enggak, AC-nya udah dingin enggak, kursinya empuk enggak, bangunannya bocor enggak, LED-nya ada enggak, musiknya enak enggak. Kalau itu jadi target, makanya enggak pernah ketemu Tuhan. Target saudara harus dirubah, yaitu bahwa aku akan ketemu Tuhan. Targetku adalah to meet my God in church. Berjumpa Allah di gereja. Jadi targetnya jumpa Allah, bukan sekedar beribadah. Ada orang beribadah gak ketemu. Sekedar nyanyi gak ketemu. Sekedar datang ke gereja gak ketemu. Target saudara harus dirubah. My goal is to meet God. Ketemu Allah. Sasaranku adalah Allah. Itu indah. Maka ketika engkau menyanyi engkau akan ketemu. Engkau menyembah engkau akan ketemu Dia. Karena semua yang ada di dalam diri saudara, tubuh jiwa roh saudara, itu sasarannya Allah. Rubah sasaran saudara. Ke gereja bukan ketemu orang. Oh supaya siapa tahu saya ketemu prospek. Oh siapa tahu saya ketemu pengusaha. Oh siapa tahu saya bisa ketemu partner bisnis. Oh siapa tahu saya ke gereja ketemu pacar. Mungkin kau dapat semua itu. Tapi kau akan ketinggalan. Engkau tidak ketemu Allah. Rubah cara kita berpikir. Kita ke gereja untuk ketemu Allah. Amin saudara. Itu yang indah. Saya membaca kisah mengenai seorang bernama Tommy Iommi. Tommy Iommi adalah disebut sebagai the godfather of heavy metal.
Jadi inilah orang yang awal-awal pencetus musik-musik berirama keras, heavy metal. Nggak bisa nirokno. Dia disebut the Godfather yang mencetus dan membuat heavy metal musik yang anak-anak suka. Bermain dan menciptakan sebuah grup band namanya Black Sabbath. Sabat hitam. Dan umurnya sudah 68 tahun. Dan dia sudah keluar dari band itu. Baru-baru ini dia buat lagu. Dan lagu yang dia buat berbeda dengan yang biasa dia buat heavy metal. Kali ini dia menciptakan lagu dengan satu judul How Good It Is. Betapa indahnya. Lagu ini diambil dari Mazmur 133. Orang heavy metal loh. Ciptakan lagu dari Mazmur 133 yang berkata betapa baiknya, how good it is. Semua teman-temannya kaget, fansnya kaget. Kenapa kamu yang dari heavy metal bisa bikin lagu rohani? Dan dia bilang, kenapa nggak boleh? Dengan lain kata, dia berkata, aku juga pengikut Yesus Kristus. Makanya dia berani bikin lagu dari Alkitab. Supaya kita hidup menyembah. Mari kita belajar untuk terus mencintai dia. Tuhan ciptakan saudara dan saya untuk menyembah. Saudara tahu pekerjaan saudara dan saya nanti di sorga? Gak ada yang lain. Nyembah. Dan jangan expect saya khotbah. Udah enggak. Enggak laku udah khotbahnya Pak Hani. Gak ada lagi kerjaan yang lain. Di sana. Kerja hanya satu di sana. Menyembah dia. Itu aja. Siang malam. Memuji dan menyembah dia. Semua pelayanan yang ada di bumi. Yang saudara bisa sebut semua itu. Tidak ada lagi di sana. Hanya satu menyembah. Belajarnya di sini. Latihannya di bumi. Praktek aslinya nanti dalam kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Bagaimana respon yang ketiga terhadap kebangkitan Kristus. Yaitu adalah memberitakan berita dari dia yang sudah bangkit. Kalau saudara lihat di dalam ayat 16-20 dikatakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktu Yesus mau naik, ada perintah yang diberikan kepada murid. Yaitu adalah menyebarkan kabar baik ini. Menyebarkan akan firman. Menyebarkan akan kasih-Nya. Menyebarkan kebenarannya. Itu. Kristus pegang otoritas sorga dan dunia. Siapa mau komplain? Yang pegang dia. Satu-satunya tokoh agama yang berani berkata, itu semua ada dalam tanganku, hanya Yesus. Hanya Yesus. Dan Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan datang dan menjemput engkau ke tempat di mana Bapa ada. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dengar baik-baik, Yesus bilang apa? Aku akan pergi kepada Bapa. Yesus nggak bilang begini, mudah-mudahan aku sampai sana. Semoga, insya Allah aku sampai kepada Bapa. Dengan yakin dia berkata, aku pergi kepada Bapa. Aku akan kembali jemput engkau masuk ke dalam rumah Bapakku. Hebat. Amin Bapak Ibu. Ya. Ini sesuatu yang indah. Yesus adalah satu-satunya tokoh agama yang saudara berdoa kepadanya.
bukan mendoakan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita tidak pernah diajar untuk mendoakan Yesus, tapi berdoa kepada Yesus. Yesus Juru Selamat. Itu indah. Kristus perintahkan kita mengasihi sesama. Karena Yesus sudah beri contoh. Saudara tahu waktu Yesus itu hidup di dunia 2000 tahun lalu, kalau ada orang datang kepada dia minta disembuhkan, apa yang Yesus lakukan? Percayakah kamu aku bisa sembuhkan? Percaya, jadilah sesuai imanmu. Siapa saja datang pada Yesus, dengar saya, Yesus tidak pernah tanya gini, apa agamamu? Yesus tidak pernah tanya orang apa agamanya. Tapi kalau ada orang datang minta tolong dan minta dia menyembuhkan dan minta dia lakukan mujizat, dia lakukan itu. Asal orang itu percaya. Itu artinya Yesus mencintai semua orang. Yesus cinta semua agama. Yesus cinta orang di dunia. Yang dibenci cuma dosanya, tapi orangnya dicinta. Itu perintah buat saudara dan saya. Untuk kita mencintai sesama. Untuk kita tidak hidup saling memisahkan diri satu dengan yang lain. Karena perbedaan denominasi dan segala sesuatu organisasi yang dibuat oleh manusia. Ingat, Yesus tidak pernah tanya orang apa agamanya. Tapi dia akan berbuat baik pada orang itu. Apapun agamanya. Saudara, kita harus lakukan ini. Amin Bapak Ibu. Kristus perintahkan kita membagi kabar baik kepada sesama. Ini yang diajar. Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita harus jalani itu. Jangan kabar baik disimpan sendiri. Istilahnya itu loh, jangan masuk surga sendirian. Ajak-ajak yang lain. Amin Bapak Ibu. Kita loh manusia itu kadang-kadang aneh. Ada rujak enak kita ngomong kok sama yang lain. Kita tahu, enak lu sungguhan. Aduh, haujok sencing ping lu enak banget. Ada bakso enak, ngomong. Ada bakmi enak, ngomong semua. Ada Yesus yang baik, Yesus yang bangkit, kita diam aja. Kamu kalau minggu kemana? Gereja. Nah, maksudku kamu kalau minggu kemana? Gereja. Loh, maksudnya? Gereja. Kenapa sih bilang gereja aja nggak berani? Harus berani aja. Kamu kalau minggu kemana? Gereja. Tambahin kalimatnya. Mau ikut? Nah gitu. Dapat jiwa kita. Amin saudara. Jangan malu. Siapa yang malu mengakui Kristus di depan umum, Yesus akan malu untuk mengakui kita di hadapan Bapa. Jangan malu. Kalau doa lagi makan hamburger, makan rujak di restoran, makan sembayang nggak? Sembayang lah. Kenapa enggak? Gak enak loh Pak dilihat orang. Nggak ada yang lihat. GR Anda itu. Siapa yang lihat? Doa aja. Iya toh. Jangan pegang hamburger kemudian. Cuman dibatin aja. Hamburger dilihat kayak mau dihipnotis aja. Dalam hati bilang gini. Tuhan, you know, I know. Amin. Apa itu? Doalah yang benar lah. Amin Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Kita bukan jadi orang Farisi. Tapi kita mengucap syukur setiap makanan. Tahu sekarang makanan bahaya semua. Masuk koran, media sosial. Udah banyak sekali makanan bahaya. Bisa mengganggu kesehatan kita loh. Doa saudara itu penting. Itu banyak orang-orang yang bisa lihat setan itu. Ada yang makanan-makanan tertentu itu udah. Itu makanannya tadi dimakan sama setan itu. Sekarang dimakan. Makanya makanan disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus. Baru makan. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus jalani. Saya membaca mengenai seorang bernama Max Dunn. Max Dunn ini adalah seorang yang percaya Tuhan. Dia kerjanya jadi eksekutif di sebuah waralaba yang besar di Amerika. Orang top, tapi hebat satu. Dia masih ambil waktu sekolah Alkitab di Fuller Seminary Theological di Pasadena, California. Dan setelah lulus diambil misi
Setelah lulus saudara, masih bekerja. Tapi waktu luang dia pakai untuk menolong orang-orang yang addicted, kecanduan narkoba, dan orang-orang yang kecanduan alkohol. Dia pergi ke Salvation Army dan bicara dengan mereka dan banyak memenangkan jiwa. Ini yang Tuhan mau. Apapun pekerjaan saudara, belajar buka mulut buat Yesus. Belajar buka mulut untuk menyampaikan kebenaran firman. Menjadi saksi, menjadi duta-duta Allah. Itu yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Kita bukan cuma diam, tapi kita bicara sesuatu bagi kemuliaannya. Hari ini kita belajar respon kepada kebangkitan Yesus. Kita percaya kebangkitannya sungguh-sungguh. Kita punya sikap menyembah lebih lagi. Dan kita berani menjadi duta-duta Allah dalam dunia ini. Untuk berani bicara, berani sharing, berani bagi akan sesuatu yang indah dan punya nilai-nilai rohani di grup-grup WA. Jadi berkat. Dengan itu saya percaya Tuhan semakin berkenan dalam hidup saudara dan saya. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.